فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa qismani dhahirun wa mudmarun. Dan mubtada dibagi menjadi dua, yaitu mubtada yang isim dhahir dan juga mudmar. Fal mudmaru ana wa akhwatuhu allati taqaddamat fi faslil mudmar. Adapun mubtada yang berjenis dhamir berupa dhamir, maka contohnya adalah seperti ana dan seluruh tasrifan saudari-saudarinya yang telah terdahulu di dalam pembahasan dhamir. Dari dhamir-dhamir rafa' munfasil semuanya bisa menjadi mubtada. Dhamir rafa' munfasil. Qala wa dhahiru qismani. Adapun mubtada yang berupa isim dhahir dibagi menjadi dua, mubtada'un lahu khabar, mubtada yang punya khabar. Kayak gini, ini i'rabnya mubtada'un sebagai khabar dari atau sebagai badal dari qismani. Kemudian lahu khabar, khabar i'rabnya mubtada, lahu sebagai khabar, dan jumlah mubtada khabar sebagai na'at dari mubtada. Ini secara i'rabnya. Mubtada'un lahu khabar, mubtada yang punya khabar, wa mubtada'un lahu marfu'un, dan mubtada yang enggak punya khabar tapi dia itu punya marfu'un ay ma'mulun, sesuatu yang diamili, sadda masaddal khabar, yang menduduki tempatnya khabar. Jadi mubtada itu dibagi menjadi dua, mubtada punya khabar dan mubtada yang enggak punya khabar. Tapi ada wakilnya, ada yang mengganti, ada yang mengisi jabatan khabar, yaitu ma'mulnya mubtada. Lahu marfu'un ay lahu ma'mulun, punya sesuatu yang diamili dengan amil rafa', yang sadda, yang menduduki masaddal khabar, kedudukannya khabar. Fal awwalu, yang pertama dari mubtada yang punya khabar, nahwu Allahu rabbuna. Allahu mubtada, rabbuna khabar, wa huwa mudhaf, na mudhaf ilaih. Wa Muhammadun rasulullah, Muhammad mubtada, rasulu khabar, wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Dan itu yang paling banyak, rata-rata mubtada itu punya khabar. Hanya ada beberapa contoh sedikit mubtada itu yang punya fa'il atau punya maf'ul. Wasani, yang kedua, yaitu mubtada yang enggak punya khabar, huwa ismul fa'ili, mubtada yang berbentuk isim fa'il, wasmul maf'ul, dan isim maf'ul, mubtada yang berbentuk isim maf'ul, idza taqaddama alaihima nafyun aw istifhamun, apabila mendahului keduanya itu nafi atau istifham. Jadi mubtada yang enggak punya khabar itu adalah mubtada yang berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul dengan syarat didahului oleh nafi atau istifham. Tujuannya untuk apa? Nafi dan istifham ini tujuannya adalah untuk mendekatkan isim fa'il dan isim maf'ul tadi kepada makna fi'il. Ditulis nafyun aw istifhamun liyuqarribahu min makna fi'il
faya'mala amalahu, supaya nafi atau istifham tadi mendekatkan isim fa'il atau isim maf'ul tadi, supaya nafi atau istifham tadi mendekatkan isim fa'il dan isim maf'ul kepada makna fi'il. Faya'mala amalahu, supaya dia bisa beramal dengan amalan fi'il. Nanti akan dijelaskan kenapa seperti itu. Yang jelas ini diingat-ingat dulu, nanti penting sekali. Jadi sebenarnya isim fa'il dan isim maf'ul itu bisa beramal dengan amalan fi'il. Jadi walaupun dia itu bentuknya isim, tapi maknanya itu fi'il. Makanya nanti itu enggak butuh khobar, butuhnya fa'il. Gitu loh. Walaupun dia itu isim, tapi hanya secara rupa, hanya secara dohir. Pada aslinya maknanya dia itu fi'il. Sehingga nanti itu butuh fa'il, enggak butuh khobar. Itulah alasannya kenapa di sini mubtada ini enggak butuh khobar. Karena dia maknanya itu fi'il. Nah, sebenarnya isim fa'il dan isim maf'ul semuanya itu bisa beramal dengan amalan fi'il. Tapi kalau didahului oleh nafi atau istifham, ini semakin kuat penyerupaannya. Nah, itulah fungsinya nafi dan istifham, untuk memurnikan atau untuk semakin mendekatkan isim fa'il dan isim maf'ul kepada makna fi'il. Makanya nanti ada kata-kata iktimad, bersandar. Isim fa'il dan isim maf'ul ini bersandar pada nafi dan bersandar pada istifham untuk semakin mendekatkan dirinya supaya bermakna fi'il. Diingat-ingat penjelasan ini. Nanti akan lebih jelas lagi. Qala syari wafaqahullahu ta'ala qauluhu wa huwa qismani urifa hadzal hasru bil istiqra'. Mubtada itu ada dua, pembatasan ini diketahui lewat penelitian. Bahwasanya mubtada itu cuma ada dhamir dan ada dhamir. Enggak ada jumlah, enggak ada mubtada berbentuk jumlah. Wa qalu fal mudmaru ila akhirih ay annal murada bil mudmari huna al munfasilu faqat. Yang dimaksudkan dengan dhamir di sini hanyalah dhamir munfasil, rafa' munfasil saja. Li'annahu huwal ladzi yubtada'u bihil kalamu. Karena dhamir munfasil inilah yang bisa dipakai untuk mengawali pembicaraan, yang bisa dipakai untuk diawali dengannya suatu pembicaraan. Wa huwa 12 dhamiran. Dhamir ini ada 12. Ithnani lil mutakallim wa khamsatun lil mukhatab wa khamsatun lil ghaib. Kama sabaqa bayanuhu fi faslil mudmar. Sebagaimana yang telah lalu dalam penjelasan dhamir. Nahwu wa ana rabbukum. Ana mubtada, rabbukum khabar. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Nahnu mubtada, a'lamu khabar, bima muta'alliq dengan isim tafdhil a'lamu, yaqulun silah, bima ma ini mausul, yaqulun jumlah silah. Wa anta maulana, anta mubtada, maula khabar, wa huwa mudhaf, na mudhaf ilaih. Wa anti qaimatun wa antum qaimani wa antum la tash'urun. Antum mubtada, la nafi, tash'urun fi'il mudhari', wawunya adalah wawul jamaah, fa'ilnya adalah wawul jamaah, dan jumlah fi'il fa'il sebagai khabar dari antum. Wa antun qaimatun wa huwa al-latifu al-khabiru, wa huwa mubtada, al-latifu khabar, al-khabiru khabar kedua. Atau nahat juga bisa. Hiya rawadatni an nafsi. Hiya rawadatni an nafsi. Hiya mubtada, rawadat fi'il madhi, fa'ilnya dhamir hiya, kembali kepada hiya. Ni nun wiqayah, ya-nya mutakallim sebagai maf'ul bi, an muta'alliq dengan rawada, nafsi sebagai majrur, wa huwa mudhaf, ya mudhaf ilaih. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Huma mubtada,
fi muta'alliq dengan khabar kainani huma kainani fil ghori. Al-ghori jar majrur. Al-ghori majrur ini muta'alliq dengan khabar yang mahdzuf yaitu kainani. Kemudian id adalah dhorof, dia mudhaf kepada jumlah. Id adalah dhorof mudhaf kepada jumlah. Jumlahnya ini jumlah mubtada khabar. Hum darajatun indallah. Hum mubtada, darajatun khabar, indallah dhorof muta'alliq dengan darajat, Allahi mudhaf ilaih. Hunna libasun lakum, hunna mubtada, libasun khabar, lakum muta'alliq dengan libas. Nah, libas ini beramal sehingga bisa dijadikan muta'allaq. Atau kalau enggak maka lakum ini muta'alliq dengan kainan yang mahdzuf sebagai naat dari libas. Itu ilmu i'rab yang sering kita ajarkan dulu kepada para ummahat yang belajar di rumah, sekarang pada beberapa santri yang belajar di rumah. Itulah yang kita pelajari seperti itu, i'rab per kata dan juga per kalimat. Fal mubtada'u fi hadhil amthilati dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in. Maka mubtada' di dalam contoh-contoh ini semua adalah dhamir munfasil yang menduduki tempatnya rafa'. Ini gampang karena sudah paham. Qala wa qawluhu mubtada'un lahu khabar wa hadha huwal aktsar. Mubtada' yang punya khabar, dan inilah yang paling banyak. Rata-rata mubtada' itu yang punya khabar. Wa qawluhu sadda masaddal khabar ay annahu aghna an dzikril khabar. Mubtada' yang punya ma'mul, fa'il ataupun maf'ul yang menduduki tempatnya khabar. Maknanya dia itu sudah mencukupi dari menyebutkan khabar. La bimakna annal khabara mahdzuf, la bimakna annal khabara hudhifa. Bukan maknanya itu khabarnya itu ada tapi disembunyikan. Beda antara khabarnya mahdzuf dengan khabarnya tidak ada tapi ada wakilnya, itu lain. Jadi bab sadda masaddal khabar ini memang enggak punya khabar, hanya ada wakilnya. Tapi kalau bab khabar mahdzuf memang khabarnya ada tapi mahdzuf, muqaddar, lain babnya. Maka pemahaman sadda masaddal khabar bukan berarti dia itu punya khabar tapi tersembunyi, enggak. Tapi memang dia enggak punya khabar tapi punya wakilnya, punya sesuatu yang mengganti, punya sesuatu yang mengisi. Maka dikatakan ai annahu aghna an dzikril khabar. Adanya isim marfu yang jatuh setelah dia sebagai fa'il atau sebagai maf'ul itu sudah mencukupi dari kehadiran khabar hingga tak perlu lagi khabar. Bukan berarti maknanya khabarnya dia itu disembunyikan lalu ini menduduki tempatnya, enggak gitu. Memang khabarnya enggak perlu, memang dia enggak perlu khabar. Memang dia enggak perlu khabar. Karena susunannya itu fi'il fa'il, bukan mubtada khabar sebenarnya. Adapun bab khabar disembunyikan nanti ada babnya sendiri. Maka ini lain. Ini bukan bab penyembunyian khabar, bukan. Ini bab penggantian khabar, bukan penyembunyian khabar, bukan penghapusan khabar, bukan penyembunyian khabar, bukan. Wa qawluhu nahwu aqaimun zaidun wa ma qaimun az-zaidani. Hadza misalun lismil fa'ili al-mu'tamidi. Bacanya al-mu'tamid. Dikasroh diharokati, kalau enggak nanti kebingungan sama mu'tamad atau mu'tamid. Lismil fa'ili al-mu'tamidi. Isim fa'il ini. Alal istifham. Kama fil mithalil awal. Contohnya adalah aqaimun zaidun, apakah berdiri si Zaid dan tidaklah berdiri dua Zaid. Ini adalah contoh untuk isim fa'il yang bergantung, bersandar pada istifham. Tadi ingat saya katakan apa artinya bersandar? Isim fa'il di sini bersandar pada istifham untuk mendekatkan maknanya kepada fi'il.
Tadi kan saya katakan isim fa'il itu secara asal memang memiliki makna fi'il dan bisa beramal dengan amalannya. Tapi kalau kedatangan istifham dan kedatangan nafi itu semakin kuat. Makanya di sini isim fa'il itu sangat bergantung sekali kepada istifham. Kalau nggak ada istifham, lemah, makna fi'ilnya itu lemah, sehingga butuhnya nanti khobar atau butuhnya nanti malah mubtada. Tapi ketika ada istifham dan ada nafi, mereka berdua itu bisa membantu isim fa'il untuk semakin dekat kepada makna fi'il, sehingga mereka berdua, isim fa'il dan isim maf'ul tadi, butuhnya itu enggak butuh khobar, melainkan butuh fa'il atau butuh maf'ul. Paham sini? Ini makna iktimad. Ini makna bergantungnya isim fa'il kepada istifham. Ini kalau istifham isim fa'il arep-arep wae kapan istifham iki nang teko nang aku iso dadi makna fi'il. Lho ngono lho makna niku. Kalau ndak ada istifham, nggak ada nafi, isim fa'il itu ya bisa beramalan fi'il itu bisa, tapi muhtamal, sehingga butuhnya nanti itu mubtada atau khobar. Ketika ada istifham, ketika didatangi oleh nafi dan didatangi oleh istifham, makna fi'il itu semakin kuat, sehingga dia pun akhirnya berubah. Yang awalnya butuh mubtada atau butuh khobar, dia butuhnya fa'il. Itulah makna bergantungnya isim fa'il kepada nafi dan istifham. Makanya disebut lismil fa'ilil mu'tamid, isim fa'il yang bergantung dan berharap supaya ditopang oleh istifham dan nafi. Isim fa'il secara asal nggak ada istifham maupun nggak ada nafi itu sudah bisa beramal, tapi masih 50-50, bisa beramal bisa enggak. Nah, ketika datang istifham dan nafi, dia semakin kuat untuk makna fi'il, sehingga butuhnya sudah nggak butuh khobar tapi butuh fa'il. Inilah fungsi istifham dan nafi, dan inilah pengaruhnya istifham dan nafi. Dulu kita cuma belajar rumus gitu aja. Kalau ada isim fa'il dimasuki istifham, maka dia butuhnya fa'il gitu. Kita tidak tahu dulu kenapa kok harus nunggu ada istifham dan nunggu ada nafi. Ternyata fungsinya nafi dan istifham tadi adalah untuk menjadikan semakin dekat pada makna fi'il, semakin bermakna fi'il, sehingga semakin kuat butuhnya dia kepada fa'il bukan kepada khobar. Maka penjelasan-penjelasan seperti ini yang insya Allah akan membuat kalian itu faham. Kalau enggak cuma sekedar tahu dan hafal, tapi enggak tahu alasannya, enggak paham alasannya. Maka ini dinamakan isim fa'il yang bergantung, isim fa'il yang bersandar pada istifham. Karena istifham ini bisa semakin mendekatkan dia kepada makna fi'il, sehingga butuhnya itu fa'il bukan butuhnya khobar. Kama fil mithalil awal, seperti dalam contoh yang pertama, yaitu aqaimun zaidun. Wan nafi ataf ke al istifham, dan bergantung pada nafi kama fi tsani, dalam contoh yang kedua, yaitu ma qaimun az-zaidani. Fa qaimun, maka sifat yaitu isim fa'il berupa qaimun fil mithalaini mubtada, pada dua contoh ini di-i'rab sebagai mubtada karena dia isim. Wa huwa ismu fa'ilin ya'malu amalal fi'il, dan dia adalah isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il. Beramalnya itu sampai 80%. Kalau sebelumnya ada nafi dan sebelum ada istifham paling 50%. Ketika ada nafi dan ada istifham menjadikannya semakin kuat, semakin serupa dengan fi'il, sehingga butuhnya fa'il. Wa zaidun wa zaidani fa'ilun sadda masaddal khobar, dan zaid dan zaidani kedua-duanya adalah i'rabnya sebagai fa'il, menduduki kedudukannya khobar.
Ini yang contoh fa'il. Wa qawluhu wal madrubun al amrani wa ma madrubun al amrani hadza mithalun lismil fa'il. Isim fa'il. Keliru ini. Ini isim maf'ul. Hadza mithalun lismil maf'ul al-mu'tamid 'ala al-istifham. Keliru itu. Madrubun isim fa'il. Ini adalah contoh untuk isim maf'ul. Jadi salah, lismil fa'il itu salah. Yang benar lismil maf'ul. Ini adalah contoh untuk isim maf'ul al-mu'tamid 'ala al-istifham, yang bergantung bersandar pada istifham. Kama fil mithalil awal, hal madrubun al-amrani, apakah dipukul dua amr itu dan tidaklah dipukul dua amr itu. Jadi kedudukannya itu sama dengan wahal yudrabu al-amrani wa ma yudrabu al-amrani gitu. Kenapa saya takwil dengan mudhari'? Karena syaratnya isim fa'il dan isim maf'ul beramal itu harus berarti hal dan mustaqbal. Kalau diartikan madhi, batal amalannya. Jadi kalau mau mentakwil, ini ditakwil jadi fi'il, harus dirubah dengan fi'il mudhari', harus ditakwil dengan fi'il mudhari'. Sebab kalau ditakwil dengan fi'il madhi, batal. Isim fa'il dan isim maf'ul hanya bisa beramal kalau ditakwil dengan hal dan mustaqbal. Kalau ditakwil dengan madhi, kalau diartikan madhi, nggak bisa beramal. Seperti dikasih amsi gitu, kemarin nggak bisa, langsung batal amalannya. Itu sesuai khilaf dalam pembahasan amalnya isim fa'il. Ada pembahasan tersendiri dalam amalnya isim fa'il itu. Salah satu syaratnya adalah harus dimaknai hal dan mustaqbal. Ada kalau seandainya dimaknai madhi, maka nggak beramal. Hadza mithalun lismil maf'ulil mu'tamidi 'alal istifham, yang bergantung pada istifham, kama fil mithalil awal, wan nafyi kama fil tsani, dan bergantung pada nafi sebagaimana dalam contoh yang kedua. Famadrubun fil mithalaini mubtada'un wa huwa ismu maf'ulin. Maka madrub dalam dua contoh ini dua-duanya adalah mubtada dan dia adalah isim maf'ul, ya'malu amal al-fi'il, yang beramal amalannya fi'il, al-mabniyi lil maf'ul, fi'il mabni ma'lum majhul. Bukan mabni ma'lum. Kalau mabni majhul butuhnya maf'ul bih naibul fa'il. Tadi saya bilang maf'ul tadi keliru. Naibul fa'il. Yang butuh kepada naibul fa'il. Dan kalau fi'ilnya maklum, maka butuh kepada fa'il gitu. Wal amrani naibu fa'ilin sadda masaddal khabar. Sedangkan al amrani adalah naibul fa'il, menduduki dan mengganti serta mengisi tempatnya khabar. Wa inna ma aghna hadzal wasfu 'anil khabar. Kenapa kok sifat ini kok enggak butuh lagi kepada khabar? Li'annahu fi ma'nal fi'il, karena dia berada dalam makna fi'il. Nah ini semakin kuat ditambah dengan adanya istifham dan nafi. Fa qauluka aqaimun zaidun wa ma qaimun zaidani fi makna ayaqumu zaidun wa ma yaqumu zaidani. Ditakwil dengan fi'il mudhari'. Wal fi'lu, sedangkan fi'il la yasihul ikhbaru anhu, tidak boleh untuk diberitakan. La yasihul ikhbaru anhu artinya fi'il itu enggak boleh diberitakan. Fi'il itu dikasih fa'il, enggak dikasih khabar. Sedangkan fi'il itu tidak boleh dikasih khabar, tidak butuh pada khabar. Dia itu butuh pada fa'il. Fakadzalika maka nafi ma'nahu, maka demikian juga apa-apa yang berada pada maknanya, yaitu isim fa'il dan isim maf'ul yang kemasukan istifham dan kemasukan nafi. Mereka berdua juga enggak butuh lagi khabar, tapi butuh fa'il dan naibul fa'il.
Wa hadzal marfu'ul ladzi yasuddu masaddal khabara yasuddu masaddal khabari qad yakunu dhahiran wa huwal aktsar. Dan isim marfu yang menduduki jabatannya khabar ini bisa jadi berupa isim dhahir wa huwal aktsar, dan itu yang paling banyak. Wa kal amtsilatil mutaqaddimah, dan seperti kal amtsilah al mutaqaddimah, seperti contoh-contoh yang telah lalu semuanya itu adalah dhahir. Wa qad yakunu dhamiran, bisa juga berupa dhamir kama fi nahwi araghibun anta. Araghibun anta. Anta di sini adalah fa'il dari raghib yang sadda masaddal khabar. Faraghibun mubtadaun, raghib i'rabnya mubtada, wa anta dhamirun munfasil, anta dhamir munfasil, fa'ilun sadda masaddal khabar, menduduki tempatnya khabar. Dan perlu diketahui bahwasanya i'rab semua ini bisa dirubah dan dibalik. I'rab ini semua bisa dirubah dan dibalik, sehingga raghibun bisa di'irab sebagai khabar, anta bisa di'irab sebagai mubtada sesuai dengan susunan yang lumrah. Demikian juga aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun bisa juga di'irab qaimun mubtada, zaidun fa'il, bisa juga di'irab aqaimun qaimun khabar, zaidun mubtada muakhir, bebas. Paham? Paham? Kapan yang di'irab wajib? Ada beberapa contoh. Jadi ada 3 keadaan, ditulis. Ada 3 keadaan. Wajib di'irab mubtada, wajib di'irab khabar, dan boleh dua-duanya. Sifat ini sifat wajib di'irab mubtada kapan? Ketika tidak sesuai dengan yang di belakangnya secara jumlah, secara bilangan. Seperti di sini, ma qaimun az-zaidani. Ini wajib qaimun di'irab mubtada. Kenapa? Karena kalau seandainya di'irab khabar muqaddam, az-zaidani mubtada muakhir, enggak cocok. Karena khabar itu wajib sesuai dengan mubtada. Jadi kalau sifat itu tidak cocok dengan belakangnya, tidak sama dengan belakangnya dari sisi bilangan, wajib sifatnya di'irab mubtada. Paham tidak? Kalau wa ma qaimun az-zaidani, ini wajib di'irab qaimun mubtada, az-zaidani fa'il. Wajib masuk bab ini sadda masaddal khabar. Jenis yang kedua, wajib di'irab qaimun, sifat tadi di'irab khabar muqaddam. Kapan? Ketika sama, ketika cocok dalam masalah bilangan. Cocok dalam masalah bilangan maknanya sama-sama mutsanna atau sama-sama jamak. Ini wajib yang depan itu di'irab khabar. Kenapa bisa demikian? Karena kalau di'irab fi'il terus yang belakang itu fa'il, itu tidak cocok. Nanti jadi masuk ke akaluni al-baraghid, seperti wama qaimani az-zaidani. Maka itu contoh itu wajib di'irab qaimani, wajib di'irab khabar, enggak boleh di'irab mubtada. Karena kalau enggak gitu nanti masuk ke bahasa akaluni al-baraghid. Contoh yang ketiga yang boleh di'irab dua-duanya yaitu yang seperti ini, sama-sama mufrad. Sama-sama mufrad. Maka ini baru boleh di'irab dua-duanya. Dan masing-masing punya penguat. Penguat untuk di'irab aqaimun sebagai mubtada karena memperhatikan susunan hukum asal yang pertama itu di'irab mubtada.
Kalau kita i'rab qaimun sebagai khobar, ini juga punya penguat juga, yaitu hukum asal sifat itu sebagai khobar, bukan sebagai mubtada. Nah, berhubung dua-duanya punya penguat, akhirnya gugur dua-duanya sehingga menjadi sama. Kalau kedua-duanya punya penguat, itu dihukumi gugur dua-duanya dan dikatakan sama. Akhirnya boleh di-i'rab mubtada, boleh di-i'rab khobar. 3 tadi dihafal. 3 keadaan, kapan wajib di-i'rab mubtada, kapan wajib di-i'rab khobar, dan kapan boleh dua-duanya. Kapan wajib di-i'rab khobar? Sifat tadi, Mam. Kapan utama? Ketika sifatnya itu mengikuti belakangnya dari sisi mutsanna dan jamak. Itu wajib depan di-i'rab khobar. Karena ibaratnya fiil gitu, koma azaidani, itu rusak, nggak boleh seperti itu ya. Pembahasan dulu, pembahasan akalunil baroghis, koma azaidani, nggak boleh. Harus di-i'rab azaidani koma. Kalau wama qaimun azaidani, ini qaimun wajib di-i'rab mubtada, nggak boleh qaimun di-i'rab khabar muqaddam. Karena kalau di-i'rab khabar muqaddam berarti nanti susunan aslinya az-zaidani qaimun. Enggak cocok. Khabar harus sama dengan mubtada dari sisi jumlah, bilangan. Maka itulah keadaan kapan wajib di-i'rab mubtada. Dan itu juga keadaan kapan wajib di-i'rab khabar dan kapan boleh dua-duanya. Kalau pakai papan tulis enak sebenarnya. Kawan-kawan Nganjuk itu walaupun tua-tua gitu tak kasih materi-materi berat itu, mereka insya Allah bisa mencerna karena ada papan tulis. Pokoknya ini adalah bab mubtada yang butuh khobar, karena dia sudah punya fa'il yang menduduki tempatnya khobar. Sebab aslinya dia itu walaupun bentuknya isim fa'il, tapi aslinya dia itu maknanya fi'il. Jadi seperti wama qaimun zaidun, itu adalah secara makna susunan fi'il fa'il, secara lafadz susunan mubtada fa'il, paham? Gitu. Ma qaimun zaidun secara lafadz susunannya itu mubtada fa'il jumlah ismiyah, tapi secara makna, secara arti dia adalah susunan jumlah fi'liyah yaitu fi'il fa'il, sehingga nggak butuh khobar. Wes gitu loh. Yang berapa ini? Itu. Nanti kalau tidak paham tanya lagi. Terus apa fungsi dari istifham dan nafi tadi? Untuk semakin menguatkan penyerupaannya kepada makna fi'il, untuk semakin mendekatkannya pada makna fi'il. Itulah yang mendorong, itulah yang menopang sehingga dijadikan sebagai sandaran. Kalau tidak ada itu tidak boleh. Berbeda dengan mazhabnya Akhfash yang membolehkan. Kalau nggak salah Akhfash yang membolehkan tanpa istifham pun, tanpa nafi pun boleh. Gimana enggak paham? Pakai contoh, pakai pena, pakai papan tulis kalau mau yang kapan? Ndi? Maksudnya piye? Goreng. Itu mah pertama. Itu loh di sebelah itu ya, itu ya.
Kalau aku imun Zaidun dibalik Zaidun imun, apakah Zaid tetap jadi fa'il? Ya tidak boleh. Fa'il kaidahnya enggak boleh mendahului amilnya. Fa'il tidak boleh mendahului amilnya. Jangankan ini, fi'ilnya saja langsung. Kalau koma Zaidun dibalik Zaidun koma, Zaid langsung jadi mubtada. Yang asli saja tidak kuat kok, apalagi yang cuma dikuatkan pakai bantuan. Paham teman? Koma Zaidun, akoma Zaidun, Zaidun koma, atau koma Zaidun yang asli saja, yang fiil asli saja, ketika fa'ilnya ditaruh di depan langsung jadi mubtada, apalagi yang cuma sekedar bermakna fiil, dibalik ya langsung Zaid jadi mubtada. Cuma imun Zaidun ini adalah contoh yang boleh diirab dua. Imun mubtada Zaidun sebagai fa'il boleh. Imun khobar Zaidun sebagai mubtada muakhar boleh. Kalau yang imun az-Zaidani wajib diirab apa? Imun az-Zaidani wajib diirab apa? Imun apa? Mubtada Zaidani fa'il boleh enggak imun kita i'rab khabar? Kenapa? Karena tidak sesuai, nanti susunannya jadi az-Zaidani qaimun. Nah, enggak boleh. Khabar harus sesuai musanna jamaknya. Kalau yang kebalikannya, imani az-Zaidani wajib apa? Wajib imani, wajib di'rab khabar. Karena kalau di'rab mubtada dan az-Zaidani itu adalah fa'ilnya, berarti double fa'il nanti. Kayak di akalunil baroghith. Makanya seperti itu wajib di'rab khabar. Imani az-Zaidani, imani wajib di'rab khabar, enggak boleh di'rab mubtada. Sadda masatal khabar enggak boleh. Maka ada 3 contoh yang boleh di'rab dua-duanya, wajib di'rab mubtada, wajib di'rab khabar. Ini ada pembahasan masalah musawwir mubtada nakirah. Ini mau tak lewati juga, tapi ini penting sekali pembahasannya, nanti daripada bulat dibahas sekarang apa minggu depan. Baik, perhatikan. Nanti kalau tidak paham, dengarkan rekaman lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa la yakunul mubtada'u nakiratan illa bimusawwighin. Dan hukum mubtada itu tidak boleh nakirah kecuali dengan sesuatu yang memperbolehkan. Musawwig artinya sesuatu yang memperbolehkan. Karena mubtada itu kan sesuatu yang diberitakan. Lah kalau kita memberitakan sesuatu yang umum, ini tidak ada faedahnya. Cerita kamu cerita rumbuk-rumbuk, jaten-jaten di kono-kono, lah apa faedah kamu gak ngerti? Cerita di kono ono sawit ngene-ngene, kono ono lahan ngene-ngene, gak ngerti. Cerita gak ada faedah. Maka mubtada itu harus ma'rifah. Sebab dia ingin diberitakan. Lah buat apa kita memberitakan sesuatu yang enggak ada hubungannya dengan kita, yang enggak kita ketahui, alias nakirah umum. Makanya mubtada itu hukum asalnya harus ma'rifah. Sebab ingin diketahui dan ingin diberikan hukum. Nakirah adalah sesuatu yang umum yang tidak diketahui. Buat apa diberikan hukum? Diketahui saja enggak kok apalagi diberikan hukum. Sesuatu yang tidak diketahui itu butuh dikasih sifat, bukan dikasih hukum. Makanya hukum mubtada itu nggak boleh nakiro, harus ma'rifah. Dia boleh nakiro kalau memang ada musawwir yang membolehkan atau alasannya, punya alasan.
Wal musawwighatu katsiratun, dan musawwighat yang memberikan alasan mubtada itu boleh nakirah itu banyak sekali. Minha, di antara musawwigh mubtada itu nakirah adalah an yataqaddama 'ala nakirati nafyun aw istifhamun. Mendahului mubtada yang nakirah tadi nafi atau istifham. Nahwu ma rajulun qaimun wa hal rajulun jalisun. Dulu saya mempelajari musawwigh ini cuma manut gitu aja. Nanti insya Allah tak jelaskan alasannya. Kenapa kok gini ini boleh, kenapa gini nggak boleh. Kalau mubtada'nya itu nakirah didahului oleh nafi dan istifham itu boleh. Ma rajulun qaimun wa hal rajulun jalisun. Pokoknya diingat tadi penjelasan umum, mubtada itu adalah sesuatu yang ingin diberitakan, maka harus sesuatu yang sudah dikenal. Itu tadi muqaddimah, nanti ada penjabarannya. Wa qoulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan bersama dengan Allah? Alasan yang ini nanti karena ini memang tujuannya untuk mengumumkan. Tadi kan mubtada nggak boleh umumkan. Lah kalau ini memang sengaja, memang tujuannya malah mau diumumkan karena nafi. Nafi itu mengumumkan, tidak ada sama sekali. Makanya malah ini jangan jarak, memang sengaja dibuat umum gitu loh. Wa minha an takuna mausufatan. Alasan yang kedua, mubtada'nya disifati. Nah, berarti kalau sudah disifati berarti sudah mendekati kepada ma'rifah. Makanya boleh. Berarti kembali kepada khusus. Nahu wala abdun mu'minun khairun, hamba yang mukmin itu lebih bagus. Hamba mubtada, mukminun sifat, khair sebagai khabar. Kenapa mubtada di sini boleh nakirah? Karena sudah disifati. Kalau sudah disifati berarti sudah mendekati kepada ma'rifat. Wa minha an takuna mudhafatan. Mubtada'nya mudhaf. Ini juga sama. Sudah menjadi ma'rifah juga. Atau sudah mendekati ma'rifah juga. Nahu khamsu shalawatin katabahunna Allah. 5 salat yang diwajibkan oleh Allah. Wa minha, di antara musawwigh juga an yakuna al-khabaru dzarfan aw jaran wa majruran muqaddamaini 'ala nakirati. Khabarnya itu berbentuk dzaraf atau jar majrur dan didahulukan daripada mubtada yang nakirah. Nahwu indaka rajulun wa fid dari imra'atun. Wa nahwu qouli ta'ala waladaina mazid. Di sisi kami ada tambahan, wa ala absari misyawah. Pada mata-mata mereka ada misyawah, kabut atau penutup. Qauluhu wa la yakunul mubtada'u nakiratan illa musawwirin ila akhir. Ai al aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan la nakiratan. Hukum asal mubtada itu harus ma'rifat, enggak boleh nakirah. Kenapa? Li'anna ha kembali kepada nakirah, bukan kembali kepada mubtada. Karena nakirah itu majhulah, belum diketahui. Wal hukmu 'alal majhuli la yufidu ghaliban, dan menghukumi sesuatu yang majhul, memberitakan sesuatu yang majhul, memberikan hukum. Khabar itu kan memberikan hukum. Isnad memberikan hukum kepada sesuatu yang tidak diketahui, la yufidu ghaliban, secara mayoritas seringnya itu enggak berfaedah. Sedangkan kalam itu syaratnya harus berfaedah. Illa in hasalat bi faidatun, makanya dikatakan ghaliban, seringnya itu enggak berfaedah. Kecuali yang selain ghalib, kecuali yang selain ghalib, yaitu apabila ada faedah, ini yang jarang. Wa tahsulul faidatu idza takhassasat tilkan nakiratu biwajhin min wujuhit takhsis fataqrubu hina idzin minal ma'rifah. Dan faedah itu akan terhasilkan apabila nakirah tadi sedikit terkhususkan, menjadi mendekat, terkhususkan dengan sisi dari beberapa sisi-sisi pengkhususan sehingga menjadi dekat pada ma'rifah. Ini yang satu alasan. Nanti alasan itu dibagi menjadi dua. Musawwigh itu ada banyak tapi digolongkan menjadi dua. Golongan yang pertama
didekatkan kepada khusus. Ini yang disebutkan di sini. Golongan jenis kedua adalah disengaja untuk umum. Itu nanti yang tadi saya bilang sengaja untuk umum. Wis sadaqallahu alazim. Wis nanti kita ulang lagi insyaallah. Pokoknya musawwik itu ada dua. Ada banyak tapi dikategorikan menjadi dua. Ada yang dikhususkan sehingga mendekat kepada ma'rifah, dan ada yang nambeng, memang sengaja dinakirohkan, memang sengaja, memang tujuannya nakiroh, itu maksudnya ke ilmu bayan, bukan ke ilmu nahwu, ke ilmu bayan. Yang jelas semangat ikhwan diniati untuk supaya paham Al-Quran dan As-Sunnah. Kawan-kawan nganjuk itu wong tuwek-tuwek sing wis pegel-pegel itu ya semangat dari nganjuk jauh-jauh ke sini, semangat ngirob, semangat pegel, omong sampean itu butuh ngene nyapo rene belajar nahwu capek-capek kayak gini, tapi mereka semangat. Maka sampean yang masih muda, sampean yang masih seger harus lebih semangat lagi insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka